Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis startup. Bisnis startup ini di Indonesia memiliki jumlah yang terbanyak. Fenomena bisnis startup ini banyak digandrungi oleh milenial. Startup sendiri merupakan sebuah perusahaan rintisan yang jangka waktu beroperasinya belum terlalu lama. Oleh karena itu, startup juga bisa diartikan sebagai perusahaan yang baru saja dibentuk dan masih pada tahap pengembangan maupun penelitian agar menemukan pasar yang tepat untuk mengembangkan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Di tengah maraknya bisnis startup ini, kenapa sih kita nggak coba usul aja bisnis yang membosankan? Boring bisnis, karena bisnis yang membosankan itu sangat menguntungkan karena jumlah pelakunya tidak terlalu banyak. Sebenarnya bisnis boring itu menarik. Misalkan kita ngomongin laundry dulu nih. Ya, kita nggak terbatas di bisnis laundry aja. Kalau kita lihat di perumahan, di komplek-komplek apartemen itu, nggak usah lah. Misalnya di perumahan sekitar perkampungan dekat sini saja. Itu banyak sekali dijumpai laundry kiloan yang bertaburan. Ya, kita tahu mesin cucinya paling cuma 1, 2, ataupun 3. Mesin pengeringnya cuma 1, yang nungguin tempatnya paling cuma ada 1, 2, ataupun 3 orang. Itu lebih lama mereka bertahannya dibandingkan dengan restoran-restoran kecil ataupun kafe-kafe kecil gitu. Nah, mereka itu lebih lama itu karena itu merupakan sebuah kebutuhan primer. Dan kalau orang bilang itu kan red ocean. Pernah ada yang ngomong, kalau dari usaha ini per kilonya kita cuma bisa nagih sekitar 4.000 sampai 5.000. Tetapi misalkan kita tambahkan dengan delivery, itu harganya bisa mencapai 7.000 rupiah. Jadi, kalau mau menang persaingan itu, nggak perlu inovasi tagline segala macam. Kita pikirkan aja extra value added service yang bisa kita tambahkan pada usaha kita. Tapi, definisi boring bisnis itu is profitable. Itu kan bahasanya kurang lebih ya, bisnis membosankan itu menguntungkan. Kalau dari sudut pandang startup ini, yang dimaksud dengan tech company, kan ada juga misalkan jasa pijat. Memang boring bisnis. Punya bisnis tempat spa, tempat massage, boring. Tetapi kan yang dimaksud tech-nya itu termasuk adalah perannya ketika sekarang kita nyari kang pijat. Udah bisa pakai aplikasi. Itu poinnya. Nah, maksud saya itu mudah sekali digantikan oleh tech startup. Kenapa? Karena secara kasat mata, presisnya lebih keren. Startup memang merubah behavior konsumen atau kebiasaan konsumen. Ya, misalkan merubah behavior tentang di marketplace. Orang-orang yang biasanya beli barang tuh dipegang dulu, dielus dulu, diraba dulu. Akhirnya ujung-ujungnya harus dipaksakan percaya sama digital atau gambar ataupun foto. Itu merubah behavior dalam hal ini. Mungkin tech company yang dimaksud adalah gimana tetap berjalan berdasarkan demand yang tinggi. It's all about mindset sebenarnya. Kenapa? Boring bisnis itu saya sebutnya boring. Yang pertama, biasanya boring bisnis itu dari zaman dulu, dari zaman baheula sampai sekarang itu bisnisnya sudah ada sebenarnya. Yang kedua itu supaya punya competitive advantage, itu tinggal di-upgrade sedikit doang. Contohnya tadi mau pakai aplikasi kayak mau pakai POS atau biasanya memakai sekarang itu maraknya seperti JNT, JNE dan sebagainya. Tech startup yang menyediakan tool tersebut, tetapi our business itself is the boring business itself gitu. Apa sih yang dibutuhkan dalam memulai boring business? Untuk boring business pertama yaitu yang harus kita lakukan adalah merubah mindset dulu. It's not about being glamour. It's not about being investor. Itu kan kita sering banget kita titipin seorang duit ya. Nanti bisa kita bagi hasilnya. Itu investor kalau kita mau jalanin bisnisnya sendiri dulu gitu. Contohnya, ada seseorang yang bikin catering contohnya. Contohnya seperti catering sehat. Itu kan dia harus jalan dulu ke pasar induk awal-awal. Dia sendiri yang nyari supplier sayurnya di pasar induk. Ya,
itu tuh yang harus diandelin, yang mana itu harus dijalanin di pertamanya. Tetapi nggak selamanya kita melakukan itu. Paling hanya beberapa bulan pertama. Dan itu spare time pun seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Eh, Emang apa namanya sih? Kok kayak seperti itu? Yang pertama kita harus mau ngejalaninya. Jadi kita harus mau ngejalanin mindsetnya itu dulu. Kita harus ngejalaninya dulu, bukan nyuruh orang lain buat ngejalaninnya buat kita. Karena kita punya duitnya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu ilmunya dulu, bagaimana cara menjalankannya. Sebenarnya ilmunya sudah banyak sekali. Kita bisa search aja ilmunya yang kita butuhkan buat ngejalanin bisnis tersebut. Kemudian kita bisa bikin roadmap dan sebagainya. Kita lihat saja di sekeliling kita ini dan bisa dimanfaatkan untuk ngejalanin bisnis sendiri. Itu bisa. Tetapi kira-kira yang paling dibutuhkan itu apa? Apakah kalau mindset itu artinya problem? Mindset tuh kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Kira-kira bisa jalan atau enggak? Kira-kira kita bisa dapat yang kita mau apa enggak? Gimana kalau nantinya kita kecapean? Gimana kalau seandainya ekspektasi itu berbeda? Itu mindset kan? Tapi kalau itunya sudah beres, mestinya mulai gimana dulu ya kan? Startnya dari mana? 1, 2, 3. Apa operasionalnya yang mesti kita perhatikan? Apa yang mesti dicatat? Apa gitu kan yang pingin kita dengar terakhir. Baru kita bicara soal gimana sih, bahkan dalam hal ini yang paling simpel aja kita bisa memunculkan diferensiasinya, ya kan? Kayak penyebutan namanya ya. Kalau kita pakai nama yang nggak jelas gitu, kan apa Febelio maksudnya? Jadi, pemberian nama juga harus mencerminkan barang atau jasa yang kita jual, supaya bisa masuk ke billboard juga ya kan? Ngebayangin gak sih, adanya tulisan Boring Business Bootcamp gitu, tapi kan gimana namanya kalau bikin bisnisnya boring tapi malah kenapa dikasih pelatihnya gitu? Karena profitable itu yang dipentingkan. That's what we want. Dengan profit bisa sustain, dengan sustain bisa ngurus keluarga, dengan ngurus keluarga bisa lebih baik untuk nantinya. Sekian video dari saya, terima kasih. Mobil Taufik meluncur tak berdaya, yang salah dihukum dibenahi satu persatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.